Ki Ageng Suryomentaram. Ki Ageng Suryomentaram adalah putra ke-55 Sri Sultan Hamengkubuwono ke-7 dari Bendoro Raden Ayu Retno Mando, Putri Patih Danurejo ke-6. Ia merupakan salah satu filsuf Jawa yang populer pada masanya. Banyak ajaran-ajaran kebatinan yang diciptakan berangkat dari pengalaman hidupnya. Salah satu yang populer hingga kini adalah ajaran moral, Aja Dumeh, yang artinya jangan menyombongkan diri, jangan mengecilkan orang lain karena diri berpangkat tinggi, karena pada hakikatnya manusia itu sama. Pada awalnya, Ki Ageng Suryomentaram bergelar Pangeran Surya Mataram. Ia menanggalkan gelar kepangeranannya dan menyebut diri Ki Ageng Suryomentaram. Keputusan ini bermula saat ia melihat betapa beratnya hidup petani yang bekerja di sawah. Sejak itu, ia sering keluar istana dan bersemedi di tempat-tempat yang biasa dikunjungi leluhurnya seperti Gua Langse, Gua Semin, dan Parangtritis. Selain itu, ia juga pergi mengembara ke daerah Kroya, Purworejo, sembari melakukan pekerjaan serabutan sebagai pedagang batik, petani, dan kuli. Pada saat itu, utusan keraton coba mencarinya dan menemukannya sedang bekerja menggali sumur di Kroya. Ia diajak kembali tinggal di keraton. Namun saat di keraton, hidupnya penuh kegelisahan. Kegelisahannya bertambah saat kakeknya, Patih Danurejo ke-6 dibebaskan dari tugasnya dan ibunya dikembalikan ke kakeknya. Tak berselang lama, ia kembali ditimpa cobaan saat istrinya meninggal dunia. Setelah kematian istrinya, Suryomentaram memilih hidup sebagai seorang petani di daerah Beringin, Salatiga. Di sana ia menjadi guru aliran kebatinan bernama Kauruh Begja. Sepanjang hidupnya, ia menyelidiki alam kejiwaan dengan menjadikan dirinya sendiri sebagai kelinci percobaan. Hasil observasinya akan jiwa diri sendiri itu ia tulis dalam bentuk buku, karangan, ceramah, dan lain sebagainya. Ia biasa menyampaikan ceramah pada kalangan terbatas. Cara hidupnya cukup menampakkan kesederhanaan dengan mengenakan celana pendek, sarung, dan memakai kaos. Pemahaman Ki Ageng Suryomentaram tentang manusia berangkat dari pengamatannya terhadap diri sendiri. Dari analisisnya, dihasilkan suatu citra manusia yang lebih menunjukkan seperti apa dan siapa manusia itu dari dunia yang melingkupinya. Dari pengamatannya itu, ia menyimpulkan bahwa rasa setiap orang di dunia itu sama, yaitu sama-sama membutuhkan kelestarian raga dan kelestarian jenis. Selain itu, Suryomentaram merumuskan hidup sederhana ala dia dalam Nemsa atau 6 Sa, yaitu Sakepenake, Sabutuhe, Saperlune, Sacukupe, Samestine, dan Sabenere. Sementara itu, ia beranggapan bahwa sumber ketidakbahagiaan adalah keinginan. Wujud keinginan itu ada semat, derajat, dan keramat. Semat itu berupa kekayaan, kesenangan, kecantikan, ketampanan, dan hal-hal yang biasanya bersifat fisik. Sementara derajat adalah keluhuran, kemuliaan, keutamaan, dan status sosial. Sedangkan keramat adalah kekuasaan, kedudukan, dan pangkat. Dengan bekal memahami mulur mungkret dan senang susah, kita bisa terhindar dari neraka dunia. Nerakanya dunia yang pertama adalah meri atau iri, lan pambegan atau sombong. Iri adalah tanda level kita lebih rendah dibandingkan dengan orang yang kita irikan. Begitu kita merasa meri, tiap hari akan seperti neraka. Tiap hari kita akan memikirkan bagaimana bisa menyamai semat, derajat, dan keramat kita bisa naik dan menandingi orang yang kita irikan. Neraka dunia kedua adalah pambegan, sombong, merasa tinggi, merasa menang terhadap orang lain. Orang yang sombong juga neraka bagi dirinya sendiri. Merasa lebih baik, merasa lebih utama, dibandingkan dengan orang lain. Ketiga, rasa getun, kecewa. Takut akan pengalaman yang sudah dialami. Orang yang selalu meratapi masa lalu tidak akan bahagia. Coba kemarin saya begini, tidak akan seperti ini sekarang. Coba kemarin saya begitu, sekarang tidak akan seperti ini, dan seterusnya. Menyesali masa lalu secara terus-menerus, getun kedung, tidak akan membuat kita bahagia. Keempat, sumelang, khawatir. Takut akan pengalaman yang akan dialami. Mengkhawatirkan sesuatu yang belum terjadi pada masa yang akan datang juga menyebabkan kita berada dalam kesusahan bahkan sebelum sesuatu itu terjadi. Ini yang dimaksud magang cilaka. Peristiwanya belum terjadi tapi sudah merasa susah. Kalau keempat itu ada di diri kita akan hidup seperti di nerakanya dunia, kata Ki Ageng. Ini rumus negatifnya. Keempat inilah yang menyebabkan raos tatu dan raos cilaka. Merasa terluka dan merasa celaka yang berkelanjutan. Demikian kisah Ki Ageng Suryomentaram. Banyak ajaran-ajaran kebatinan yang diciptakan berangkat dari pengalaman hidupnya. Apabila ada kesalahan informasi dalam penyampaian video ini, ataupun tokoh yang ada di video tidak sesuai,
Kami dari Sedikit Cerita memohon maaf sebesar-besarnya. Sekian video ini, jangan lupa like, komen, share dan subscribe. Terima kasih.